Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Di sini hari kedua MPLS, di mana materi kita yaitu mengenai pendidikan karakter. Sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu yaitu Ibu Virayantri Siska, dan biasa Ibu membawakan materi ataupun mata pelajaran simulasi digital untuk SMK kelas 10 semua jurusan. Dan di sini Ibu akan mengucapkan selamat kepada anak didik kami yang lulus masuk seleksi di SMK Swakarya. Kalian merupakan pilihan dari SMK Swakarya. Kalian merupakan bibit-bibit SMK Swakarya yang nantinya akan membuat harum SMK Swakarya Salapian. Jadi Ibu di sini akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu pendidikan karakter. Jadi pendidikan karakter ini merupakan pendidikan mengenai moral, di mana krisis moral yang terjadi di negara kita ini sudah sangat memprihatinkan, di mana banyak terjadi kekerasan antar teman, bullying, kemudian pencopetan, pornografi, dan lain sebagainya. Jadi dengan adanya pendidikan karakter yang diminta oleh kurikulum 2013 membuat kita untuk menjadi manusia-manusia yang mempunyai akhlak dan budi pekerti. Jadi di sini pendidikan karakter itu ada definisi menurut para ahli. Yang pertama ada menurut si Thomas Lickhouse. Jadi Thomas Lickhouse ini menyatakan bahwa pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Jadi menurut Lickhouse, kita itu harus punya usaha dari diri kita sendiri untuk membuat suatu karakter. Karakter itu bersikap bermuatan pada moral. Jadi di sini yang harus kita perhatikan yaitu, jadi karakter itu tidak tumbuh dengan sendirinya. Yang kita mempunyai karakter malas itu bisa kita kikis sehingga kita mempunyai karakter yang lebih rajin. Kemudian ada ahli yang kedua, menurut si Suyanto, bahwasanya karakter itu merupakan cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara. Jadi karakter itu menurut Suyanto merupakan cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu. Jadi misalnya ciri khas ini kan sesuatu yang kita miliki dengan sendirinya, tumbuh dengan sendirinya. Sudah misalnya si A karakternya suka menolong. Nah, jadi kita bisa menilai, oh si A itu suka menolong. Memang udah jiwa dia yang suka menolong. Tapi di kurikulum 2013 bagaimana kita itu yang tidak mempunyai sifat menolong, kita usahakan untuk mempunyai sikap menolong. Jadi begini, di kurikulum 2013 itu tidak hanya keterampilan yang dinilai, tetapi sikap. Sikap itu nomor 1. Karena apa? Karena dengan adanya sikap moral yang baik akan membuat penunjang untuk kita ke depannya di masa depan. Kemudian ada ahli yang ketiga, yaitu menurut si Kertajaya, karakter ini merupakan ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau individu. Ciri khas tersebut adalah asli dan mengakar pada kepribadian benda atau individu tersebut, serta merupakan mesin yang mendorong bagaimana seorang bertindak, bersikap, berucap, dan merespon sesuatu. Jadi Kertajaya mengatakan bahwasanya karakter itu merupakan asli dan mengakar pada kepribadian benda atau individu. Jadi di sini
bisa diartikan bahwasanya karakter itu sudah ada dari sejak lahir. Misalnya contoh, karakter ini banyak misalnya si B karakter mempunyai karakter misalnya pemalu, mempunyai karakter sikap dermawan, itu memang sudah ada di dalam diri dia. Jadi kita di pendidikan formal kita itu tinggal mengulas, karena kita di kurikulum 2013 ini sikap itu dinilai. Jadi kalau kalian berucap kemudian chatting melalui WA atau grup, itu bisa dinilai sikap kalian. Jadi nanti kalau kalian belajar daring itu kan ada mengumpulkan tugas. Tugasnya teori, tulisan maupun dan sebagainya. Dan ada juga sikap. Sikap nanti bisa dilihat dari cara kalian berkomunikasi bersama guru, cara kalian menulis chattingan melalui WA, itu terlihat karakter kalian itu bagaimana. Jadi sopan santunnya bagaimana itu dilihat. Jadi bukan hanya semata-mata kalian sudah mengumpulkan tugas, kemudian mengerjakannya, kemudian kalian sesuka hati ngechat ibu guru di WA itu dengan kata-kata ataupun membalas suatu chattingan itu dengan nada yang tidak baik, dengan tidak sopan, itu menjadi suatu penilaian juga. Yang keempat itu ada pendidikan karakter menurut psikologi. Menurut psikologi, karakter adalah kepribadian ditinjau dari titik tolak etis atau moral. Jadi misalnya kejujuran seseorang dan biasanya berkaitan dengan sifat-sifat yang relatif tetap. Jadi di sini menurut psikologi ada 18 pilar nilai-nilai pendidikan karakter. Apa aja itu? Yaitu yang pertama itu ada religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab. Jadi di pendidikan karakter menjadi perhatian berbagai negara dalam rangka mempersiapkan generasi yang berkualitas. Jadi di sini dari 18 butir nilai-nilai pendidikan karakter itu nanti akan dilihat apakah kamu termasuk ada memiliki karakter dari 18 butir itu. Misalnya kalau mereka misalnya si A peduli lingkungan, jadi sedikit aja ada sampah dikutipnya, kemudian melihat lingkungannya kotor disapu, itu merupakan nilai plus untuk kalian. Jadi ada penilaian yang sedikit menambah dari keterampilan. Jadi di sini misalnya contohkan ya, ada religius. Religius ini apa? Misalnya begini. Oh, si C kalau sudah ada azan zuhur dia langsung ke musola. Nah, di situ ada nilai plusnya. Oh, si C memiliki sikap religius, dan nanti guru akan mencatat, oh si C sikapnya seperti ini, religius. Jadi penilaian sikap itu tidak kita nilai dari rentang 1 sampai 10. Jadi bisa kita nilai dari misalnya sifat dia itu religius, kemudian sifatnya itu menghargai prestasi dan sebagainya. Jadi itu merupakan contoh sedikit. Kemudian menurut kamus psikologi, karakter itu ada juga cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional.
yaitu ada dimuat dalam pasal 1 Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003, menyatakan bahwa di antara tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan kepribadian dan akhlak mulia. Jadi di sini udah jelas kalau pendidikan karakter itu dibuat untuk mengasah kecemasan ataupun untuk mengasah kecerdasan, untuk mengasah kecerdasan emosi kita. Bagaimana kita bisa mengasah kecerdasan emosi. Jadi bukan hanya kecerdasan intelektual. Karena apa? Kita itu sebagai peserta didik, kita diajarkan untuk berperilaku sopan dan berakhlak. Itu yang utama di antara yang lain. Bodoh pun kita kalau akhlak kita bagus, masih kita dapat nilai plusnya. Pintar kita, tapi kalau kita tidak punya sopan santun, melawan orang tua, melawan guru, kemudian berkata-kata kasar, itu tidak akan, udah pasti kita sudah kena blacklist istilahnya. Jadi di amanah Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 itu bermaksud agar pendidikan tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, yang Ibu bilang tadi ya, namun juga berkepribadian atau berkarakter, sehingga nantinya akan lahir generasi bangsa yang tumbuh berkembang dengan karakter yang bernapas nilai-nilai luhur bangsa serta agama. Jadi di sini perlu kita pahami bahwasannya pendidikan karakter itu merupakan pendidikan budi pekerti plus, yaitu yang melibatkan aspek pengetahuan, perasaan, dan tindakan. Jadi ada 3 aspek yang merupakan pendukung pendidikan karakter, yaitu apa tadi? Ada kognitif, feeling, dan action. Dengan pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis berkelanjutan, nantinya kalian akan menjadi anak-anak yang mempunyai cerdas emosinya. Kecerdasan emosi ini adalah bakal penting untuk kalian untuk menyongsong masa depan, karena seseorang akan lebih mudah berhasil menghadapi segala macam tantangan kehidupan, termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis. Kemudian ada 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal. Apa aja itu? Bisa kita lihat ya di materinya. Yang pertama itu ada karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Bagaimana karakter cinta Tuhan ini lebih ke agama. Ya, lebih ke agama. Misalnya apa? Kita mempunyai karakter religius tadi. Di mana kita lebih patuh terhadap perintah-perintah agama dan menjauhi larangannya. Jadi di sini hal yang paling utama yaitu 1, kita itu karakter cinta Tuhan. Kalau udah kita cinta Tuhan, kita akan takut akan dosa. Jadi setiap kita melangkah, setiap kita bertindak, kita itu sudah berpikir, oh ini salah, oh ini benar, oh ini bagus. Nah, jadi kita seperti diawasi. Kemudian yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Misalkan apa contoh karakternya? Misalnya kalian dikasih tugas atau PR di rumah, kalian tanggung jawab. Kalau memang dikumpul tanggal sekian, jam sekian, wajib kalian ikutin. Jangan melenceng dari itu. Jadi itu merupakan karakter kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga, ada kejujuran atau amanah atau biasa disebut dengan diplomatis. Kejujuran ini bagaimana? 1, misalnya kalian disuruh misalnya disuruh untuk membeli aqua oleh guru, ya kan? Berapa harga aquanya?
5.000 Bu, padahal harga akuanya berapa? Harga akuanya cuman 3.000. Yang 2.000-nya masuk kantong. Itu jangan ya anakku ya. Sekecil apapun uang itu kalau itu sangat berharga. Jadi kejujuran itu tidak bisa dinilai. Karena itu merupakan tonggak utama kita menjadi kita itu sukses ke depannya. Kemudian hormat dan santun. Nah, di sini yang sangat-sangat kita tekankan hormat dan santun. Kenapa, anak-anak kami? Hormat dan santun itu semacam kalau sekarang ini kurang dijalankan. Karena kenapa Ibu bilang begitu? Misalnya ada guru duduk di depan kantor misalnya. Kalian lewat. Kalian lewat aja gitu tanpa ada menundukkan badan sedikit. Harusnya kita itu menghargai, menghormati guru. Kemudian hormat dan santun apalagi contohnya? Kalau dijawab, kamu dari mana? Misalnya ibu bertanya, dari mana Andi? Dari sana. Jawabannya seperti itu nggak boleh nakku. Jadi kita itu punya kata-kata yang sopan. Kalau dijawab kalau ditanya orang tua, kita pun harus jawabnya lebih sopan. Harus kita lihat umurnya, harus kita perhatikan sisi-sisi yang lain. Jadi kita harus belajar menghargai orang yang lebih tua. Begitu juga kalau kita chatting menggunakan media sosial. Jadi bertanyalah dengan kata-kata yang sopan. Jadi jangan seperti kalian berbicara dengan teman sejawat. Itu dibedakan. Teman sejawat itu tidak sama dengan orang tua. Kita harus bedakan itu ya nak. Yang kelima, dermawan, suka tolong menolong, gotong royong atau kerjasama. Dermawan, suka tolong menolong ini karakter yang untuk kehidupan sehari-hari di sekolah ini bisa ibu contohkan. Misalnya kawan kamu, teman sebangku kamu itu lagi sakit misalnya, sakit perut misalnya kan, sakit perut. Kamu dengan sigap melapor ke kantor. Misalnya ada yang pingsan, si A pingsan. Dan kamu langsung tanggap, langsung bawa, ayo kita gotong ke kantor, kita bawa ke UKS seperti itu. Jadi jangan kalian buat teman kalian pingsan itu kalian langsung ambil namanya kamera, kalian videoin dulu gitu kan. Jangan seperti itu. Tolonglah yang hal-hal yang seperti itu kita tinggalkan. Karena apa? Memang dampak dari gadget ini sangat luar biasa, sudah mengkikis otak kalian itu untuk berperilaku yang kurang baik. Kemudian yang keenam, percaya diri dan pekerja keras. Percaya diri dan pekerja keras itu misalkan apa anakku? Misalnya kalau kalian belajar yang tekunlah. Kalau disuruh orang tua ke sekolah, jangan lagi main-main. Itu namanya pekerja keras. Kalau kalian lebih menghargai waktu dari sekarang, nanti kalian bekerja itu sudah terbiasa menghargai waktu. Kemudian yang ketujuh ada kepemimpinan dan keadilan. Ini ibu contohkan, misalnya kalian ditunjuk untuk menjadi suatu ketua kelompok dan kalian itu harus punya tanggung jawab bagaimana kalian sebagai ketua itu mengatur anggota-anggota kalian dan dalam mengumpulkan tugas. Yang kedelapan ada baik dan rendah hati. Baik dan rendah hati ini sepertinya kalau baik itu udah ada mengakar dari pribadi kita, yaitu bawaan asli dari karakter. Kemudian ada karakter toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ini kalau kita contohkan toleransi itu dimana kalau kita ini Indonesia ini beragam suku, budaya dan agama. Jadi dalam berbudaya dan beragama kita harus toleransi terhadap budaya yang berbeda dengan yang kita punya. Begitu juga agama kita dengan agama mereka itu berbeda. Jadi kita harus saling bertoleransi.
Jadi kesembilan pilar karakter itu diajarkan secara sistematis dalam model pendidikan holistik menggunakan metode knowing the good, feeling the good, dan acting the good. Jadi di sini dasar pendidikan karakter ini sebaiknya memang diterapkan sejak usia kanak-kanak, atau yang biasa disebut oleh para psikologis itu di bawah usia emas. Disitulah kita membentuk karakter. Tetapi ya kalaupun tidak dari TK kalian belum diajari karakter yang bagus, tapi perlahan-lahan di kurikulum 2013 ini kita semaksimal mungkin SMK Swakarya itu memberikan yang terbaik untuk kalian. Jadi sebetulnya untuk apa sih kita mengetahui pendidikan karakter ini? Apa sih dampaknya, Bu? Ya, seperti itu kan. Jadi menurut para ahli itu ada beberapa dampak dari pendidikan karakter, yaitu dengan adanya pendidikan karakter di sekolah itu menunjukkan peningkatan motivasi siswa sekolah dalam meraih prestasi akademik pada sekolah-sekolah yang menerapkan pendidikan karakter. Jadi kelas-kelas yang secara komprehensif terlibat dalam pendidikan karakter menunjukkan adanya penurunan drastis kepada perilaku negatif siswa yang dapat menghambat keberhasilan akademik. Jadi misalnya kalau kalian itu mempunyai masalah dari usia prasekolah, kalau tidak ditangani sampai dewasa itu akan membuat karakter di usia remaja kalian itu banyak masalah. Misalnya kalian itu nakal, tawuran, narkoba, miras, seks bebas, dan lain-lainnya. Jadi makanya di sini perlu adanya pendidikan karakter di kurikulum 2013 itu tadi untuk meminimalisir kejahatan-kejahatan ataupun masalah-masalah umum yang dihadapi oleh anak remaja. Jadi di sini sudah jelas ya apa itu pendidikan karakter. Jadi pendidikan karakter ini sangat penting kita pelajari karena untuk membuat kita supaya lebih baik lagi sikap dan perilakunya. Jadi di sini Ibu hanya sekian untuk memaparkan materi kita mengenai pendidikan karakter. Kalau ada salah kata ucapan Ibu minta maaf, dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Jadi wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi dan semoga hari-hari kita terhindar dari segala masalah dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. SMK bisa, Swakarya luar biasa.